Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya. Kamu udah mau bersedia hadir di sesi konseling hari ini. Walaupun mungkin kamu tadi sebelum kesini sibuk atau gimana, banyak kegiatan, tapi kamu tetap mau hadir. Oke, sebelum kita ke sesi inti konseling, kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan dulu kali ya, karena kebetulan kita baru pertama kali ketemu juga. Oke, aku mulai dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Toli. Sekarang aku sibuk semester 7, sibuknya juga lagi skripsi. Nah, konseling kita juga hari ini salah satu tugas aku di semester ini. Jadi kita kurang lebih konseling 40 menit. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, kalau misalnya kamu bingung atau segala macam, kamu boleh tanya. Kamu boleh panggil aku nama aja atau pakai kamu, aku, atau kakak, terserah. Kalau kamu boleh perkenalan sekarang, namanya siapa, sibukannya apa. Oke, nama aku Elena. Saat ini semester 7 lagi kuliah. Kesibukannya selain kuliah, aku juga ngambil jadi kayak influencer. Kok influencer? Freelancer, Kak. Artinya ngambil beberapa job aja gitu, yang lagi ada waktu luang main kan buat tambah-tambah. Oke. Berarti sekarang kamu semester 7 juga. Oh, sama berarti kita ya. Oke. Nah, tadi kamu sempat bilang ngambil job apa ya? Berarti itu kayak semacam part time gitu ya? Yes, dan dia nggak terikat gitu loh, Kak. Kalau part time kan biasanya terikat sama satu kerjaan gitu ya, cuma dia nggak ngambil full time-nya aja. Kalau freelancer tuh kayak apapun deh kerjaan. Kemarin belum lama ini jadi IO, wedding organizer gitu, terus juga bawain materi ke sekolah, pokoknya apapun deh ambil gitu. Oke. Kalau selain ngerjain kayak apa tadi sebetulnya, sorry? IO ya. Yes. Oke. Kalau selain IO itu kan tadi kamu sempat bilang ada kuliah juga kan ya. Kalau di kuliah ini apakah cuma kuliah seperti itu? Kuliah sambil skripsi. Oh, kuliah sambil skripsi juga. Oke. Nah, kalau skripsi berarti semester 7, berarti hitungannya 3,5 tahun ya. Kalau biasanya kan skripsi orang 8 semester. Ya, 8 semester bukan 8 tahun. Oh iya, sorry kalau 8 tahun kejauhan. Biasanya orang segitu, tapi harapannya sih semoga bisa di 7 semester ini. Oke, harapannya bisa di 7 semester ini. Oke. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Kira-kira kabar kamu hari ini gimana? Apakah baik-baik saja? Kabar sih biasa-biasa aja lagi, Kak. Biasa-biasa aja. Iya. Biasa-biasa ajanya itu seperti apa? Ada yang bikin kesel, ada yang bikin happy juga. Tapi ternyata lebih banyak yang bikin bete sih. Oke. Belakangan ini ya. Tadi kamu bilang ada yang bikin kesel, ada yang bikin bete, terus ada yang bikin bahagia juga. Kalau keselnya kira-kira apa? Keselnya apa ya? Mungkin karena kita terlalu naruh ekspektasi tinggi ke orang lain, terus ketika orang lain tidak melakukan hal itu jadi kayak kecewa gitu. Itu banyak hari ini, belakangan ini terjadi. Oke, keselnya ketika kamu menyimpan banyak ekspektasi ke orang lain. Nah, orang lainnya ini siapa? Maksudnya, apakah orang lain ini orang yang deket sama kamu, atau orang lain ini ya orang yang sebenarnya gak terlalu deket, kenalan, cuma kamu menyimpan ekspektasi lebih ke orang ini? Oke. Ekspektasi yang aku kasih ini memang orang-orang dekat, orang-orang yang udah aku kenal. Keluarga iya, teman iya, teman dekat juga iya.
Oke, berarti artinya orang apa ya, ekspektasi kamu terhadap orang lain ini artinya orang terdekat kamu. Karena kamu bilang sendiri keluarga iya, teman deket iya, sama Enggak, keluarga iya, teman iya, satu lagi teman dekat ini sudah pacar sih ya. teman deket ini Yes. pacar. Yes. Oke, berarti kamu kalau dari ketiga ini ekspektasi lebih, maksudnya lebihnya ke siapa? Hmm, Yang lebih dominan ke pacar sih. ke pacar. Yes. Oke, berarti tadi kamu bilang bete terus kayak kesel karena punya ekspektasi lebih ke pacar ini berarti. Oke, tadi kamu juga sempat bilang bahagia. Tuh, nah bahagianya kira-kira apa? Karena Ada beberapa temen yang ternyata bisa ngertiin aku juga. Sampai situ aja cukup sih kalau kayak udah ngerasa bahagia gitu. ada beberapa teman yang bisa ngertiin kamu. Oke. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya suaraku kurang kurang apa, karena kebetulan aku lagi kurang badan, maaf ya. Oke, kamu menaruh ekspektasi lebih ke orang. Nah, orang ini adalah pacar kamu. Dan tadi kamu ngejelasin bahagia karena teman. Ada beberapa teman yang pengertian ya sama kamu. Oke. Nah, tadi kamu juga sempat bilang sebelumnya kamu kesibukannya skripsi, kuliah semester 7 juga. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti konseling, aku mau ngasih lembar info konsep dulu ke kamu. Di sini ada dijelasin kayak layanan konselingnya seperti apa, durasi konseling kita nanti berapa menit, ada asas kesaksian juga di dalamnya. Kamu boleh baca-baca dulu, jadi kamu boleh kayak bebas ngeceritain apapun tentang masalah kamu. Tenang aja, masalah yang kamu ceritain ini nanti aku nggak bakalan ceritain ke orang lain, dan kalaupun mereka tahu, orang lain ada yang tahu, aku izin ke kamu dulu gitu. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak bakalan ceritain ke mereka. Kurang lebihnya seperti itu sih, jadi secara lengkapnya ada di uraian kertas ini. Kamu boleh nanti tanda tangan di situ di bagian konseli, terus ada namanya juga. Tuh, ada tanggalnya. Silakan. Kalau sejauh ini ada yang mau tanyain dari sini? Enggak sih, cuman aku mau kasih tau aja ke kamu, mungkin aku tuh orangnya jarang cerita ya. Jadi ngerangkai katanya tuh agak susah gitu loh kak. Mungkin nanti aku ngomongnya agak belibet gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Tadi kamu sempat bilang ya, kamu punya ekspektasi lebih ke orang. Nah, orang itu ini adalah pacar kamu, terus kamu juga kuliah sambil skripsi ya. Nah, kalau aku boleh tahu, kira-kira tujuan kamu konseling hari ini maunya apa gitu? Apa yang ingin kamu capai? Mau dapat aku sharing cerita aku, terus juga mau dapat point of view yang berbeda gitu, pandangan yang berbeda mungkin dari kakak nantinya. Kamu pengen sharing, terus pengen punya pandangan berbeda dari aku. Oke. Terus kalau harapan kamu sendiri untuk konseling hari ini gimana? Harapannya bisa cerita, bisa ngeluapin apa yang aku rasakan, walaupun nanti kalimatnya berantakan. Gitu aja sih. Apa? Harapannya kamu bisa cerita dan bisa apa ya? Istilahnya bisa punya sesuatu yang kamu dapat lah di konseling hari ini. Oke. Tadi ekspektasi seperti apa sih yang kamu harapkan gitu, atau yang kamu simpan ke orang pacar kamu ini sehingga kamu bilang itu bikin kamu bete gitu? Ekspektasinya sama kayak ekspektasi perempuan pada umumnya kali ya, pengen dimengertiin, pengen disayang gitu. Apalagi ya, gitu sih kan sebenarnya. Pengennya tuh jadi lo sama gue nih, udah cukup gitu, nggak usah merasa cukup aja gitu, jadi kita pun dihargain keberadaan kita. Jadi kamu pengen
pengen dihargai, pengen dianggap sebagai pacar, kurang lebih seperti itu ya kalau dari ekspektasi yang kamu jelasin. Nah ketika, oh ya sebelumnya kalian udah berpacaran kah atau gimana? Udah. Udah. Oke. Nah kira-kira berpacaran ini udah berapa tahun, berapa bulan gitu? Belum yang lama banget sih Kak, mungkin ini satu tahun kali ya, soalnya Natal kedua yang bakal kita lewatin bareng-bareng. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun sebenarnya itu lumayan lama ya. Iya. Oke. Nah kira-kira selama menjalani hubungan sama pacar kamu yang sekarang ini, hal apa saja sih yang bikin kamu mungkin bertahan di hubungan ini? Sebenarnya mungkin ada beberapa ekspektasi kamu yang kamu bilang tadi, ternyata mungkin kamu punya ekspektasi lebih nih sama orang ini, tetapi mungkin ada beberapa realitanya gak sesuai gitu. Kira-kira kamu menanggapi itu seperti apa? Sejauh ini yang buat aku bertahan ya, ini pengalaman pertamaku, maksudnya pertama kali dapet pasangan yang udah seiman gitu, kayak udah nih kalau orang bilang tuh udah ideal banget lah ya. Jadi itu alasan yang buat aku bisa bertahan sejauh ini. Terus yang kedua, karena orang ngomong-ngomong kayak gitu kayak udah ideal banget, apalagi sih yang kurang tanpa disadari aku ngasih ekspektasinya tuh makin tinggi nih sama dia nih. Kayak kan ini kita udah, kalau kata orang awam mungkin bilangnya kan kita udah cocok nih, udah ideal nih. Terus kurang apa lagi, jadi kayak ya lo bakal sama gue gitu nantinya, gue bakal naruh ekspektasi yang tinggi-tinggi, maunya jadi cowok yang begini gitu loh Kak. Dalam arti kata, apakah kamu lebih mendengarkan perkataan orang dibandingkan melihat kondisi real pacar kamu seperti apa, kayak sifatnya gitu? Ya 60-40 lah, 60 dengerin orang sih. 60 dengerin orang. Yes. Ketika kamu mendengarkan perkataan orang ini, apakah semua yang mereka ucapkan tentang pacar kamu ini, apakah semuanya sesuai itu? Nggak perfect, nggak sesempurna itu sih, maksudnya nggak sesuai itu ya. Ada beberapa yang bolong-bolong, tapi hampir sebagian besar tuh justru aku kenal dia ya dari omongan orang. Kayak omongan seperti apa sih yang orang itu berikan? Dan orang itu apakah teman dekat pacar kamu? Maksudnya mungkin teman kayak pergaulan sehari-harinya atau gimana? Maksudnya perkataan yang seperti apa yang mesti mereka katakan sehingga kamu bilang kayaknya omongan mereka sesuai gitu? Ya omongan itu keluar memang dari teman-teman dekatnya gitu, mau cewek mau cowok, mau omongannya in a good way, yang baik ataupun yang jahat, yang buruknya gitu sih. Dari teman ceweknya? Cewek ataupun cowoknya. Cewek ataupun cowoknya, oke. Omongan seperti itu sih, maksudnya mereka sering omongin apa tentang pacar kamu ini sehingga buat kamu tuh kadang ragu, kadang percaya, kadang kamu bilang kan tadi ada yang bolong-bolong tuh, ada yang artinya ada yang benar, ada yang enggak kan? Sebelum itu aku juga bingung ya, kenapa orang tuh kadang ngasih taunya tuh di momen yang menurutku kayak kurang pas gitu. Suasana kita lagi baik-baik nih, misalnya tiba-tiba datang omongan yang jelek, tapi giliran suasana kita lalu buruk, terus nanti mereka menyampaikan hal-hal yang positif tentang dia. Misalnya ketika aku sama dia nih lagi berantem atau lagi apa-apa, terus ngomong kayak gak mungkin lah dia kayak gitu, orang yang gue kenal dia tuh orangnya setia kok, gak akan main sama yang lain kok, gak akan main itu artinya kayak jalan sama yang lain kok, bukan tipikal cowok yang gampangan kayak gitu. Tapi ketika aku lagi ngejalanin hari yang baik-baik aja sama dia gitu, lagi happy-happynya, tiba-tiba ada omongan kayak kemarin sih, ini yang sempet jadi taraf anjloknya sih gitu ya. Jadi ceritanya tuh kemarin lagi tidur siang, sebelumnya hubungan kita lagi baik-baik aja, jalan, nonton dan lain-lain. Tidur siang tiba-tiba dapet DM Instagram dari ada perempuan yang sekarang nggak kenal banget, tapi kita saling mutualan Instagram, nanya kayak masih sama dia, padahal cowok ini ngajak jalan cewek lain. Kayak satu momennya menurutku kata ya, ini emang udah kehendak Tuhan apa gimana ya.
momennya tuh saat itu nggak pas, kayak lagi hubungan lagi baik-baik aja, kondisi badan emang karena lagi kecapean, tidur bangun tidur diganggu dengan hal yang negatif tuh kayak nyebelin banget gitu loh, dengan dapat kabar kayak gitu. Terus aku konfirmasi ke laki-lakinya, aku tanya, dia bilang enggak kok, cuman bercanda aja. Cuman masalahnya hal ini tuh kalau dipikir-pikir tuh kayak pernah terulang juga gitu loh. Di situ sempat ngerasa kayak ini orang tuh serius gak sih? Ini orang tuh ngehargain keberadaan gue gak sih? Bahkan aku tuh sampai di tahap kayak malu sih kak sebenarnya. Yes. Aku coba merangkai ulang ya yang kamu ceritain. Jadi sebenarnya kamu punya apa ya? Punya ekspektasi ini terhadap cowok kamu, terhadap kamu banyak tahu tentang cowok kamu itu dari teman, kayak mereka bilang kalau misalnya kalian lagi baik-baik aja, oh iya dia setia kok gitu, atau kalian lagi berantem, ya nih dia kayak gini, kayak dikomporin gitu. Nah terus kamu juga dapat DM dari Instagram. Kalau boleh tahu tadi yang DM itu siapa ya? Sorry. Aku yakin bisa nyebut namanya, tapi dia satu kampus sama aku pokoknya. Oke. Jadi ternyata si cewek yang DM ini tuh temennya cewek yang diajakin nonton. Oke. Jadi ada yang nge-DM kamu bilang kamu yakin mau sama dia? Kamu yakin sama dia? Masih sama dia gitu. Terus ternyata dia bilang kalau cowok kamu pernah ngajakin temennya buat jalan gitu. Yes. Nah, ketika kamu mendapatkan hal seperti ini, apa sih yang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan tentang cowok kamu? Pertama tuh aku denial kan, kayak lanjut tidur gitu kan, kayak nggak mau mikir, tapi kok malah nggak bisa tidur siang, nggak bisa lanjut tidur siang. Terus mikir kayak ya udahlah, kalau emang dia mainin gue, kayaknya juga selama ini nggak banyak hal yang harus gue korbankan untuk dia, jadi kayak ngerasa ya udahlah bodo amat, makin berlarut kok gue diginiin ya, kok gue harus ngedapetin pengalaman yang pahit lagi ya, padahal gue udah yakin banget nih sama dia nih. Walaupun iya kata orang salah sih kalau kita tuh yakin sepenuhnya sama manusia gitu. Jadi sempat ada jeda beberapa waktu terus aku nangis kayak masa gue harus diginiin sih gitu. Insecure jujur. Setelah tahu ceweknya siapa, aku cari tahu kan sosial medianya. Jadinya tuh aku malah ngebandingin diri loh, kayak kenapa ya kok cowok gue kok sampai segitunya sih mengajak dia jalan, memang apa sih yang kurang dari gue gitu. Padahal kayak semuanya udah gue kasih deh, semuanya tuh artiannya kayak gue udah milih dia nih di antara yang lain gitu. Karena memang waktu deketin dia tuh sebenarnya ada juga yang deketin kan, cuman karena omongan orang bagus dan gue ngeliat sikap dia saat itu, dan aku ngeliat sikap dia saat itu juga in a good way, bagus, gue pilih sama dia gitu. Ngebandingin apalagi sih yang kurang gitu dari aku. Emang ceweknya cakep, jauh gitu, maksudnya tapi sampai segitunya kah kalau emang mau sama dia ya udah stop aja, nggak usah dilanjutin gitu. Gara-gara itu juga jadi ke-trigger kayak jangan-jangan di hubungan aku yang sebelumnya laki-laki itu juga nggak tahu kayak gitu ya, seenggak berharga itu. Dan ada keluar juga tuh perasaan malu sebenarnya. Malu dalam artian malu karena orang lain, atau enggak si yang DM ini dulu deh, teman-teman itu pasti tahu kayak ih dia jadi cewek tuh diselingkuhin loh, ini cewek tuh nggak dihargain loh sama cowoknya. Dan malu juga kayak kenapa sih cowoknya kayak gitu, kenapa sih, emang nggak cukup apa gitu loh. Jadi malu, insecure, sedih iya, marah iya, tapi dari sebanyak perasaan itu tuh aku coba untuk kayak denial gitu, kayak enggak lah kenapa gue harus ngerasa gitu sih, cuma gak bisa gitu. Oke. Kalau yang dari aku dengar ya, tadi kamu ngejelasin kamu kayak karena dari kejadian ini kamu kayak merasa malu, terus kamu jadi kayak diambang kebimbangan tentang keseriusan kamu sama pacar kamu terhadap kamu. Kalau dari kamu sendiri, seberapa yakin sih kamu sama dia? Gak lagi gak yang yakin banget kak. Kalau dikasih persentasenya mungkin masih 60 kali ya, 60%. karena masih banyak banget faktor yang menentukan. Belum lagi kejadian ini tuh bukan yang pertama kalinya. Berarti sebelumnya ada kejadian yang sama kan? Yes.
momennya beda tapi mirip gitu loh intinya. Berarti cowok kamu ini apakah sering kamu kayak kedapatan langsung gitu loh, dia kamu lihat langsung dia ajak jalan cewek lain atau cuma sekedar omongan dari teman? Lihat langsung sih enggak ya, ini kalau ketemu langsung tuh fatal banget sih menurut aku. Tapi sebelumnya juga ada momen-momen kayak dia deket sama wanita lain. Aku pun bukan tipikal orang yang suka ngelarang, enggak. Dulu posesif ya, tapi sekarang enggak. Aku berusaha untuk kayak udah kita punya dirinya masing-masing, enjoy sama teman-temannya, juga enjoy sama temenku. Tapi ya sebelumnya itu banyak banget, nggak cuma 3 orang 5 orang gitu, tapi banyak banget yang ngasih bilang dia deket sama ini kok, dia deket sama ini kok. Dan ternyata cewek yang deketin ini pun juga merasa si laki-laki ini ngedeketin dia gitu. Saat itu aku tanya langsung kan, kayak gimana perasaannya gitu ketika orang-orang ngomonginnya cowok ini tuh pacarnya sama orang lain bukan sama aku. Dia cuma ngomong kan cuma bercanda gitu. Dan memang tipikal dia adalah dibilang sih nggak tahu ya apa ini cuma alibinya doang, itu pakai kata friendly, ramah aja ke semua orang. Mau orang lain nangkep ini apa itu urusan dia, bukan urusan cowok ini gitu. Waktu itu aku masih maklumin, oh oke gitu. Tapi kan yang kejadian kedua ini kan ternyata sampai orang lain tuh jadinya nganggap, menurutku nganggap hal negatif juga ya ke akunya gitu loh. Dan dia ya kemarin sih minta maaf, cuman buat aku masalah masih belum selesai sampai situ sih. Berarti hubungan kalian sekarang sedang tidak baik-baik saja? Orang ngata baik aja, tapi sebenarnya enggak. Oke, dari yang kamu ceritain tadi, ada beberapa teman kamu yang kayak sering bilang dia pernah nih ajak cewek A, B, C gitu. Nah, dari pengalaman kalian selama pacaran, apakah kejadian kayak kamu diinfoin teman kamu untuk misal pacar kamu, gue lihat nih dia jalan sama ini, sama ini, sama ini gitu. Apakah hal itu tuh sebelumnya ketika awal pacaran kamu pernah ngalamin itu atau gimana? Aku pacaran enggak kak, aku pacaran tuh semua orang ngasih yang manis. Kayak ini orang nungguin lo kok Len 1 tahun. Dari awal masuk kuliah nih orang udah nungguin lo gitu. Dan ketika lo putus nih orang siap. Dan memang saat itu memang dibuktikan ya dengan perilakunya ya. Jadi di awal pun gak expect yang gimana gitu loh. Kayak oh iya nih orang serius. Akhirnya dikabulin juga doanya gitu loh. Kayak dapetin cowok yang bisa ngehargain keberadaan aku gitu. Tapi seiring berjalan waktu ternyata nggak semulus itu ya. Apakah sebelum kamu kan kamu bilang nih orang tuh nungguin lo gitu kan, nungguin lo ya, berarti sebelumnya apakah kamu pernah kayak ngobrol sama dia atau memang justru sebelumnya teman dekat? Termasuk teman dekat sih gitu ya, cerita. Nah, kamu dapetin info ini orang nungguin lo itu dari teman-teman dekat yang dari lain. teman-teman dekat yang lain. Oke. Nah, selama kalian pacaran biasanya kalian kalau misalnya lagi masalah nih, lagi ada masalah kayak sekarang ini, apa sih biasanya hal-hal yang kalian bisa lakuin untuk kayak mengurangi masalahnya? Ya kita berdua tuh beda tipe. Aku tuh tipikal kalau lagi emosi banget aku diem kak. Hidupnya bisa berhari-hari sih. Karena aku takut apa yang aku keluarkan, omongan aku tuh malah justru berakibat fatal. Nah kalau dia enggak, dia minta langsung dikeluarin, ya ngomong gitu apa. Karena gak tau ya apa dia yang gak peka atau emang kayak gitu, orangnya gak tahu juga sih gitu. Jadi sempet akhirnya dia nanya berkali-kali gak aku jawab. Sampai beberapa hari aku udah mulai reda emosinya, kita ketemu, kita ngobrol gitu. Jadi obrolan sebenarnya kalau ngobrol tuh enak sih menurutku. Dia tipikal orang yang dewasa juga, ketika lagi cerita mendengarin, kasih masukan, kasih pandangan dari dia dan kasih pandangan dari aku, kita sama-sama cari solusinya. Misalnya ya sudah kalau gitu kemarin dia bilang mau ngurangin deh candaannya dia, tidak yang ke arah ke situ gitu loh. Terus dari akunya juga aku bilang kayak apapun ngomongnya kan gue lo ya, kayak lo mau ngapain juga bebas deh, asalkan gue nggak tahu. Aku sampai ngomong kayak gitu kak, karena akunya tuh berusaha untuk menghindari mendapatkan info-info yang itu nanti bisa bikin aku sakit hati. Itu solusi bisa kita lakukan. Berarti kalian biasa di talk juga ya? Yes. Biasa ngobrol kalau lagi ada masalah. Oh ya, sebelumnya aku izin
Sambil minum nggak apa ya? Boleh. Soalnya lagi ini, maaf ya. Oke. Nah, kalian selama selama pacaran 1 tahun lebih ini, kira-kira masalah seperti apa yang sering kalian hadapi? Itu lagi. Sama, Yes. kurang lebih masalahnya backgroundnya sama kayak cewek lain, karena cewek lain. Kamu menanggapi hal itu seperti apa sih? Kayak apakah kamu berani untuk ngomong ke pacar kamu kalau itu sebenarnya beritanya benar nggak gitu, infonya benar, atau kamu justru kayak diem aja? Baru belakangan ini sih setelah kejadian terakhir aku berani tanya ke dia langsung infonya benar atau tidak, terus dengerin dari sisinya dia, ceritanya dia. Sebelumnya juga Kak, aku pendem dan berusaha untuk gak tahu. Yes. Oke, pendem dan Berusaha untuk gak tahu karena atau ya orang tuh sekeliling tuh yang ngasih ekspektasi menurut aku terlalu tinggi untuk hubungan kita. Kayak lo kan baik-baik aja, jadi kayak dari situ tuh aku mikirnya tuh kayak oke, gue harus baik-baik aja di depan orang. Sebenarnya enggak semulus itu. Bahkan kemarin ngobrol sama teman, ada ini memang notabene bukan teman dekat ya, cuma sekedar kenal, yang ngomong kayak gue salut kan sama lo, kalau orangnya pakai logika banget, santai banget ngadepin masalah. Enggak, padahal di balik itu tuh cengeng banget sebenarnya. Kamu pernah ngobrol, kadang pernah ngomong, awal-awal nggak pernah ya, nggak pernah ngomong ke dia, kayak cuma pendem. Ketika pendem ini apa yang kamu rasain? Minder sih, sakit banget, ada perasaan minder juga, jadi ngerasa nggak berharga gitu. Karena nggak dihargain kan keberadaannya kan. Terus apa lagi ya, gak bisa marah juga lagi. Karena maksudnya mikirnya oh iya dia kayak gitu karena mungkin ada yang kurang dari gue. Apakah kayak perasaan minder, perasaan apa ya, malu dan sebagainya, kamu sering jadiin ini tuh sebagai apa ya, kayak bahan pertimbangan gitu untuk gue lanjutin nggak ya hubungan ini gitu? Yes. Oh iya, berarti sering merasa seperti itu. Kira-kira kamu punya perasaan ini tuh apakah dari awal pacaran atau justru ketika punya masalah aja sama pacar kamu? Enggak, dari awal aku tuh juga yang dari awal tuh fine aja. Ya, ketika ada masalah sih punya pikiran kayak gitu. Oke, kalau dari awal fine aja, berarti perasaan minder ini kurang lebih dari kapan tuh mulai merasakan? Mungkin 3 bulan pertama kali ya hubungan kita, 3 bulan pertama dari aku pacaran gitu, mulai ada isu-isu kayak gitu, terus malah aku cari tahu ceweknya gimana sih. Wah, mulai dari situ ngebandingin terus, oh ternyata cewek gini ya, ceweknya gini ya, ternyata aku gini ya. Dia tuh sebenarnya suka tipikal yang mana sih, sampai suka kayak gitu jadinya. Berarti kamu sering insecure juga, kamu sudah nyebut insecure kan? Nah, kalau dari kamu sendiri nih, apakah sebelumnya kamu punya pengalaman pacaran nih kurang lebih sama seperti ini? Yes. Atau adakah kalian berdua selain kayak masalah pribadi tuh keluarga, mungkin dari antara keduanya apakah ada problem atau gimana? Oke, kalau dari keluarga kita fine. Keluarga tuh dua-duanya sama-sama mendukung gitu. Mungkin itu jadi alasan kita untuk bisa bertahan kali ya, yes. Tapi kalau dibilang sebelumnya, ya punya, jujur tuh di aku di pengalaman sebelumnya, sebelumnya tuh diputusin juga gitu. Enggak, sebelumnya tuh diputusin untuk pertama kalinya, merasa diputusin. Habis itu kan kalau kita diputusin kayak berarti ada yang kurang dari aku nih, terus kok kenapa tidak memilih untuk mencari jalan keluar, apakah memang sudah mentok kesalahan aku. Terus jadi kayak dari situ aku mulai terus pikir kayak apa sih yang kurang gitu. Dan itu juga sempat jadi salah satu keraguan aku ketika aku menjalani hubungan yang sekarang, kayak takutnya aku ulang lagi, takutnya dimainin lagi, takutnya nggak dihargain lagi gitu. Takutnya ditinggalin lagi kayak gitu sih Kak. Nah ketika ada masalah sekarang trigger deh, dulu gue juga diginiin, kenapa gue harus sekarang diginiin juga sih, berarti ada yang salah nih dari gue nih, apa nih Oke, kamu merasa masalah ini tuh sebenarnya ada dari diri kamu sendiri juga. Emang kamu menganggap diri kamu ketika pacaran itu harusnya seperti apa sih? Gak tahu ya Kak,
Sejauh ini aku udah berusaha untuk apa ya, berproses memperbaiki diri gitu. Dibilang posesif enggak, dibilang nggak peduli menurutku juga enggak, peduli juga. Aku nggak tahu sih sejauh ini apa yang kurang. Kamu menyadari ini tuh, maksudnya kamu menyadari eh, mungkin gitu, kamu menyadari ada yang kurang dari kamu dan sebagainya itu sejak kapan? Sejak kamu pacaran sebelumnya atau justru sama pacar kamu yang sekarang? Justru sama yang sekarang. Oke. Berarti sama yang sekarang kamu lebih banyak insecure. Iya. Kira-kira hal kecil seperti apa sih yang bikin kamu kayak bilang kayak gue insecure nih sama pacar gue, selain dia kayak masalah ngebandingin dia sama cewek yang pernah diajak jalan gitu? Mungkin background keluarga beda kali ya. Satu, kalau dibilang dia ya jauh di atasku. Kedua, dia ada di lingkungan dimana teman-temannya tuh cakep semua nih kan. Sama cewek sama cowok, dan aku tahu karena dengan sikap yang friendly gitu, ramah gitu, ada beberapa cewek yang suka juga. Terus aku mikir kayak, kenapa harus gue sih yang jadi ceweknya gitu, kenapa nggak mereka aja, kan mereka jauh lebih cakep gitu loh. Jadi kayak terus ngebandingin diri aja. Terus ngebandingin diri sama mereka, dari keluarganya, terus dari background, mungkin kalian punya background atau latar belakang keluarga yang berbeda. Nah, kamu memandang diri kamu ketika pacaran itu seperti apa sih? Sejujurnya belum bisa jadi diri sepenuhnya sih. Masih banyak yang aku tutupin karena nggak mau terlihat. Aku takut kalau kelihatan aslinya gitu loh. Takut, berarti masih ada yang ditutup-tutupin Yes. ketika pacaran. Apakah kamu ketika berpacaran sama ngobrol sama teman biasa itu ada hal yang berbeda atau justru kayak ya udah gue sama aja? Ngobrol sih enggak, tapi lebih ditutupin perasaan kali. Kalau sama teman kan ya udah cerita kayak gini nih, kalau lagi kesel-kesel, lagi happy-happy. Tapi kalau lagi pacaran kayaknya yang kalau kita sedih, kalau kita kesel, tutupin aja deh. Biasa, dia nggak perlu tahu. Berarti kalau misalnya ada masalah apa gitu di keluarga atau masalah pribadi, kuliah dan sebagainya, nggak pernah diceritain sama pacar? Jarang, tapi Yes. pernah Beberapa kali aja. ketika kayak bercerita kayak gitu, respon dia seperti apa? Responnya sih mendengarkan gitu loh. Cuman nggak tahu ya, aku takut aja dia ilfeel mungkin, atau takut dia nggak bisa nerima kok padanya gitu sih. Berarti masih ada perasaan takut ya dari kamu Yes. sendiri untuk apa ya, memenuhi ekspektasi kamu terhadap pacar kamu ini. Oke, nah kalau dari kamu sendiri, pacar kamu itu seperti apa orangnya yang kamu tahu? Baik kok, pengertian, sedikit pengertian, terus lucu juga. Sedikit pengertian. Yes. Apa yang buat kamu bilang sedikit? Apakah karena tadi ada masalah dan sebagainya? Lebih ke kadang tuh aku ngerasa keberadaan aku tuh nggak dilihat selama. Kadang keberadaan kamu gak dilihat di saat-saat seperti apa? Ya mungkin dia punya kerjaan kali ya gitu. Jadi dia ya sibuk, sama teman-temannya sibuk, sama komunitasnya sibuk. Dan itu akhirnya bikin kalau ini good way-nya bagusnya adalah aku jadi cari kerjaan yang nyibukin diri aku juga gitu sih. Tapi negatifnya kalau misalnya agak ada waktu luang kok kayak nggak ada waktu sih, sebentar aja untuk cerita. Dengerin cerita kayak apa kayak gitu. Kalian kalau satu hari itu biasanya telepon atau video call Enggak. atau apa? Kita nggak pernah video call, telepon pun jarang. Ya by chat aja kan. Chat ya seberapa banyak sih, di pagi doang, nanti ketemu lagi di sore. Tapi tiap hari sering kayak maksudnya sering chat atau Berkabar tetap. oke. Kalau untuk sekarang ketika kalian bermasalah seperti ini masih tetap chat atau telepon, coba untuk telepon? Dia coba untuk telepon, tapi aku ya belum siap untuk cerita aja sih. Jadi masih nunggu waktu. Tapi dia sempat berusaha untuk nelpon. Kamunya sendiri yang kamu apa ya? Hal apa sih yang membuat kamu untuk tidak mengangkat telepon atau ngechat?
belum. Apa masih sakit hati? Yes, masih belum siap untuk cerita, belum siap untuk biarin dia tahu apa yang aku rasain. Takut ngomong aneh-aneh nantinya, gitu sih Kak. Dari kamu sendiri, kira-kira ketika kamu kayak memendam sendiri seperti ini kayak di dalam, apakah akan menyelesaikan masalah? Enggak, tapi menurutku lumayan membantu ya. Artinya aku bisa ada take time dulu, waktu dulu untuk merenungin, kayak refleksiin sebenarnya tuh kejadiannya gimana sih gitu. Dan kadang di waktu itu aku juga tanya ke beberapa orang gitu loh, kayak sudut pandang dari yang lain tuh gimana sih. Jadinya tuh aku takutnya malah pas ngomong ke dia, aku malah ngomong yang negatif semua isinya gitu loh. Berarti kamu mencoba untuk tenangin diri dulu, ambil waktu untuk diri sendiri, dan ketika semuanya udah oke, apakah kamu mau ngobrol sama dia, ngobrol kayak di talk? Pasti mau ngobrol sih. Kalian kalau ngobrol biasanya kayak ada masalah kayak gini, ngobrolnya langsung ketemu atau by telepon? Langsung. Gimana pacar kamu tuh menanggapi sebuah permasalahan yang kayak gini, itu seperti apa? Dia ngedengerin, tapi jujur pasti yang aku lihat dari responnya dia tuh kayak gak expect, ternyata dari menurut dia ini hal sepele itu ternyata dampaknya besar banget ya buat aku. Sebenernya dia ngedengerin, cuman ya tadi kurang pengertian sih, kurang peka sih. Dia ngerasa semua itu hal sepele buat dia. Hal sepele, dia kurang pengertian. Dia ngedengerin. Tetap ngedengerin. Apakah ketika dia ngedengerin itu dia pernah coba ngasih apa ya, sebuah solusi itu atas permasalahan kamu? Untuk solusi kita cari sama-sama sih sebenarnya. Untuk solusi. Yes. Berarti kalian biasa saling gimana nih kalau kayak gini? Ketika kayak ngobrol kayak gitu, pernah nggak kalian apa ya, malah masalahnya malah menambah gitu, bukannya menyelesaikan? Enggak sih, sejauh ini sebenarnya menyelesaikan. Menyelesaikan. Nah, kira-kira kamu sendiri, kamu bilang tuh sekarang kalian lagi kurang baik-baik saja. Apa yang ingin kamu sampaikan ke pacar kamu gitu? Atau harapan kamu ke pacar kamu? Jujur harapannya adalah sebenarnya simple sih, pengen dihargain aja gitu keberadaan aku. Pengen kayak ini kan ada gue nih di sini nih, kayak kenapa sih harus ke orang lain gitu. Itu aja sih. Oke. Dari tadi tuh kita ada kayak cerita panjang gitu kan. Kamu cerita tentang kurang lebih tentang pacar kamu. Kalau untuk dari keluarga itu mendukung. Cuman kamu sendiri yang kayak masih punya keraguan. Dan aku udah sempat nanya tadi, seberapa yakin sih kamu sama pacar kamu sehingga kamu kayak punya keraguan itu. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu gambarin 3 kata atau 4 kata tentang pacar kamu. Itu seperti apa pacar kamu? Teman. Apa lagi ya? Pendengar. Keluarga. Satu lagi ya? Apa ya? Support system. Oke. Dari temen